Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wati. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ayahanda Firdaus MHI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu falak. Kami dari mahasiswa semester 4 Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deva Triku Sumastuti, selaku ketua dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Safitri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abrar. Kami dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan tentang penentuan arah kiblat menggunakan bayangan matahari sebagai guna untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah ilmu falak. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Tentang penentuan arah kiblat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 144, 149, dan 150. Adapun potongan ayat yang sama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Apabila kamu sholat, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Lalu matahari 2 kali dalam setahun, saat tengah hari di Mekah, dia betul-betul berada di atas Ka'bah. Saat berada di atas Ka'bah itulah saat yang tepat untuk menentukan arah kiblat dengan cara yang mudah, praktis, serta akurat, asalkan jamnya benar. Ketentuan waktu di mana matahari akan tepat melintas di atas Ka'bah disebut juga sebagai Rasdul Qiblah atau Istiwal A'zam. Saat itu seluruh bayangan benda yang berdiri tegak yang terkena sinar matahari akan menunjuk ke arah kiblat. Ada 4 cara dalam menentukan arah kiblat. Hadapkan badan kita ke matahari, maka dengan sendirinya menghadap Ka'bah karena di bawah matahari ada Ka'bah. Misalnya, ada seorang ayah, ibu, dan anak di halaman. Ayah berdiri tegak, ibu menyaksikan. Lalu, anak menggaris bayang-bayang ayah yang sedang berdiri tegak lurus. Hasilnya, bayang-bayang tersebut berlawanan dengan arah Ka'bah. Maka setelah mendapat garis, ditarik lagi garis tersebut ke depan, maka garis itu sampai ke Ka'bah. Misalnya di halaman ada tiang, pagar, benda lurus di bidang datar, atau menara masjid, kemudian garis bayang-bayangan tersebut ditarik ke depan, maka sampai ke Ka'bah. Apabila ada rumah yang menghadap ke arah matahari terbenam, masuklah sinar matahari ke rumah, maka bayang-bayangan kusen pintu tersebut digaris, dan itu akan menghadap langsung ke Ka'bah. Pengamatan bayangan dilakukan dengan menarik garis dari ujung bayangan hingga ke posisi alat. Garis yang ditarik inilah
yang disebut dengan arah kiblat, yang disesuaikan dengan posisi matahari saat tepat berada di atas Ka'bah. Kemudian untuk wilayah Indonesia Timur, waktu kalibrasi terjadwal saat matahari sudah terbenam. Dengan demikian, saran BMKG untuk umat Islam yang berada di wilayah Indonesia Timur dan sebagian wilayah Indonesia Tengah perlu melakukan kalibrasi arah kiblat di selain kedua waktu matahari di atas Ka'bah. Waktu tersebut yakni saat matahari tepat berada di atas wilayah yang merupakan antipodal Ka'bah, yaitu di 21 derajat 25 menit 21 detik lintang selatan dan 140 derajat 10 menit 26 detik bujur barat. Matahari berada di atas Ka'bah hanya 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 28 Mei pukul 16:18 WIB dan tanggal 16 Juli pukul 16:27 WIB atau pukul 17:27 WITA atau pukul 18:27 WIT. Dengan mengetahui arah kiblat, maka terpenuhi sudah salah satu syarat sholat, yaitu sholat menghadap kiblat. Saat momentum tersebut terjadi, masyarakat dapat melakukan kalibrasi kembali arah kiblatnya. Lalu ketika arah kiblatnya telah dikalibrasi, bagaimanakah arah kiblat seterusnya? Kamarudin Amin, selaku Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama menjelaskan, jika pengukuran arah kiblat dilakukan dengan prosedur yang tepat, berarti arah kiblat seterusnya menyesuaikan dengan arah kiblat yang telah disesuaikan tersebut. Sebagai contoh, jika pada tanggal 15 Juli sudah melakukan kalibrasi berdasarkan prosedur kiblat, maka pada tanggal 16 Juli tidak perlu kembali untuk mengukur ulang jika pengukuran tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yang tepat. Maka untuk seterusnya arah kiblat dapat digunakan dan tidak akan berubah, serta tidak perlu lagi untuk mengukur ulang. Setelah kita mengetahui arah kiblat, maka kita dapat melaksanakan sholat dengan baik. Menyangkut waktu pelaksanaan sholat, sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Sholat dalam Islam dibedakan dalam dua kelompok, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu meliputi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu-waktu mengerjakan sholat fardu sudah ditentukan. Sedangkan sholat-sholat sunnah dari waktu mengerjakannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu 5 waktu dan waktunya mengikuti waktu-waktu sholat fardu tersebut. Yang kedua, sholat sunnah selain rawatib, yang waktunya juga sudah ditentukan. Isyarat waktu sholat dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 103, surat Hud ayat 14, surat Al-Isra ayat 78, dan surat Toha ayat 130. Rincian waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak matahari dengan kerendahan min 18 derajat di bawah ufuk, mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Yang kedua, sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai sejak matahari tergelincir atau zawal, yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi atau culmination dalam peredaran hariannya. Yang ketiga, waktu sholat asar. Waktu sholat asar dimulai pada saat bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan bendanya sendiri, ditambah dengan bayang-bayang zawal sampai tibanya waktu sholat maghrib. Yang keempat, waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai tibanya waktu sholat isya. Yang kelima, waktu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai sejak matahari terbenam hingga safar merah hilang. Manfaat dari mengetahui arah kiblat itu
kita dapat melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah dengan kiblat yang tepat, yaitu menghadap ke arah kiblat, sehingga sholat kita khusyuk dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan milik kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi khususnya yang menyimak video kami dari awal sampai akhir. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riding on the highway, far away, running till the edge of the day. Gotta be the breath, gotta be the rocking away. Feel the breeze when the wind blows, feel it and grinder. Windows, for it's so much better than fate of going solo.